man tawadda'a mithla wudu'i, siapa yang berwudu seperti wudu'ku, thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, salat sunat wudu namanya, walam yuhadits fihi ma ahad, dan dalam ketika dia salat sunat wudu dia khusyuk dalam salatnya itu, salat sunat wudu itu, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan insya Allah kita teruskan kajian kita tentang wudu, ya, tentang salat. Kenapa salat lagi Ustaz? Salat lagi. Nah, karena Ustaz sering senantiasa mengatakan kebanyakan orang mempelajari salat itu ketika dia SD atau SMP. Dan salat yang dia pakai itu sampai sekarang masih salat itu. Enggak ada peningkatan. Kalau saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini, paham nggak yang bapak ibu baca daripada awal takbiratul ihram sampai ke akhir? Paham nggak? Sebagian kecil saya paham. Ya, kadang-kadang Allahu akbar waghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu pun nggak tahu artinya. Apatah lagi kefahaman secara lebih mendalam lagi. Makanya kita harus mempertingkatkan keilmuan kita tentang salat, tentang wudu dan salat ini. Dan wudu juga wudu hakikat, wudu syariat. Bahkan wudu ini kalau seandainya kita tidak benar wudu kita, maka salat dia akan mempengaruhi kepada kekhusyuan salat. Jangankan wudu, cara bersuci saja yang seperti kita terangkan pada bulan yang lalu. Berapa banyak orang yang beristinja, buang air kecil atau buang air besar, kadang-kadang tidak sama dengan sunnah Nabi SAW. Contohnya Nabi menyunnahkan kalau buang air kecil itu mendahak 3 kali. Ya, kalau orang tidak mengikuti ini, maka kadang-kadang, minta maaf, kadang-kadang mau rukuk yang setetes mau keluar. Itu enggak sah salatnya. Sebab kalau taharahnya bermasalah, bersucinya bermasalah, enggak sah salatnya. Makanya ketika berwudu itu betul-betul wudu seperti wudu Rasulullah SAW. Bukan salat saja, bahkan Nabi SAW menyatakan, man tawadda'a mithla wudu'i thumma shalla raka'atain wa lam yuhadits fihi ma ahad, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan, siapa yang berwudu seperti wuduku, ya, maknanya apa? Bukan salat saja, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana saya salat. Kemudian dalam riwayat yang lain, khudhu anni manasikakum, kalau kamu ingin bermanasik maka carilah atau contohlah cara aku bermanasik, kata Nabi SAW. Ternyata wudu juga dalam hadis yang sahih itu man tawadda'a mithla wudu'i, siapa yang berwudu seperti wuduku, thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, salat sunat wudu namanya, walam yuhadits fihi ma ahad, dan dalam ketika dia salat sunat wudu itu dia khusyuk dalam salatnya itu, salat sunat wudu itu, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya telah lalu. Ya. Sekarang wudu kita sudah menyerupai wudu Nabi belum? Nah ini. Ya, pada pertemuan bulan yang lalu saya lupa ya. Sampai di mana kita berhenti? Sampai di wudu kan? Sampai basuh muka. Ya. Kita ulang sedikit ya. Oke. Sedikit aja untuk ilmu kita. Wudu merupakan salah satu ibadah yang khusus yang dapat digunakan untuk salat. Wudu itu untuk salat atau untuk tawaf.
Makanya jangan sampai salat jenazah enggak wudu. Ya. Salat jenazah enggak wudu, enggak sah. Coba syarat sah salat itu wudu. Ya, ada orang salat jenazah terus saya salat enggak sah. Tanpa wudu. Dia wudu ini untuk salat, semua jenis salat fardu kah, salat sunnah kah. Kemudian hendak tidur juga kita berwudu. Bahkan Nabi SAW itu senantiasa menggalakkan kita sebelum kita tidur itu berwudu. Bahkan kalau kita berwudu itu dalam satu riwayat dinyatakan kalau kita berwudu itu malaikat melindungi kita sampai kita bangun itu, istilahnya dalam riwayat itu seolah-olah malaikat itu berada di atas kulit kita dan di bawah pakaian kita. Sampai ke tahap itu dia akan melindungi kita kalau kita berwudu ketika mau tidur. Kemudian jalan keluar rumah. Kalau bisa memangnya selagi kita berada dalam keadaan wudu, maknanya dalam keadaan ibadah, Allah menjaga kita. Makanya kalau bisa jangan sampai putus wudu. Kan senang habis mandi, jangan semua kan dah buang air besar, buang air kecil semua, kemudian wudu. Wudu itu kemudian paling senang ya, paling mudah tuh salat sunat wudu. Saya tanya sekarang ibu-ibu, rajin enggak salat sunat wudu? Rajin, alhamdulillah. Bagi yang tidak rajin, saya tanya ibu-ibu dan bapak sekarang, sudah confirmkah menjadi ahli surga? Allah confirm belum untuk menjadi ahli surga? Belum. Maka salah satu amalan yang akan menguatkan kita untuk menjadi ahli surga, salat sunat wudu. Sebab ketika Nabi SAW ketika dia mi'raj ke langit dan ketika Allah mempersilahkan kepada malaikat Jibril membawa jalan-jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dibawa itu terdengar oleh Rasulullah SAW bunyi sandal atau bunyi tengkelek terompahnya Bilal. Sampai di bumi kata Rasulullah, "Wahai Bilal, apa amalan yang kamu lakukan sampai belum kiamat lagi, belum orang masuk surga lagi, tapi sudah Allah perdengarkan tentang sendalmu atau terompahmu di surga. Apa amalanmu Bilal?" Kata Bilal, "Apanya rasanya Rasul? Enggak ada yang hebat Rasulullah. Coba ingat-ingat lagi ya Bilal." "Ya Rasulullah, saya pernah mendengarkan daripadamu ya Rasulullah, man tawadda'a mithla wudu'i thumma shalla raka'atain wa lam yuhaddits fihi ma ahad ghafara Allah ma taqaddama min dhanbi." Hadis yang telah kita bicarakan tadi. Jadi kalau siapa yang berwudu seperti wuduku kata Nabi, kemudian dia salat 2 rakaat khusyuk salat sunat wudunya, kemudian maksudnya enggak terpengaruh dengan apa saja, dia khusyuk wudunya bagus, salat sunat wudunya khusyuk, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian wudu ini juga memelihara jiwa dan raga daripada ketidaksempurnaan. Makanya Ustaz melihat orang-orang yang dia menjaga wudunya, Allah jaga, baik ketika dia menuntut ilmu, baik ketika dia bekerja, sehingga Allah sempurnakan kerja-kerja dia atau apa yang menjadi kekurangan padanya. Oke. Kemudian dalam surah Al-Anbiya, dan kami telah ciptakan segala sesuatu dengan yang hidup itu daripada air. Apakah mereka belum mau juga beriman? Dan kemudian memang sebenarnya, minta maaf ya masalah corona segala macam nih, kita nih cara berwudu kita kadang-kadang tidak menepati seperti mana Rasulullah SAW. Kalau baku-muku itu hanya sekedar menyemburkan air atau menyemburkan air ke hidung. Nah, Rasulullah itu kalau berkumur-kumur tuh, dikeluarkan, dikeluarkan sampai ke tenggorokan. Kalau kita antigen atau swab kan di cucunya tenggorokan kita. Kalau antigen itu di cucunya telinga hidung kita kan. Dan Rasulullah tuh sampai memasukkan air ke hidung itu istinsar itu sampai terasa pedih di pangkal hidung, kemudian dikeluarkan. Ingat bahwa air yang kita berwudu itu air mutlak. Air mutlak itu air suci lagi mensucikan. Maksudnya apa? Bakteri-bakteri yang ada di hidung pun akan keluar. Makanya berwudu itu mulai daripada membasuh tangan, mencuci tangannya. Makanya kalau kita bersalaman pun, contohnya pas kita
kita bersalaman pun sebenarnya orang-orang yang ada di masjid ini sudah steril semua. Ini bersalaman dengan tinju. Padahal Rasulullah mengatakan idzal taqal mu'minani tsumma yatasafahani. Kalau bertemu dua orang mukmin bersalaman, yatasafahani berjalan bersalaman. Kini sekarang kalau enggak dengan siku. Tahu enggak bersalaman itu sampai Nabi mengatakan orang yang terbaik yaitu orang yang paling lambat melepaskan salamnya. Sampai ke tahap Nabi mengatakan orang yang terbaik dalam bersalaman itu orang yang paling lambat melepaskan tangannya, itu orang yang terbaik. Nah, tapi jangan sama-sama lambe aja, itu adalah lambe. Oke, terus. Dan bayangkan kalau 5 waktu sehari semalam, maknanya kita berwudu seperti itu, insya Allah bakteri-bakteri yang ada di hidung kita kalau memang puncak penyakit corona itu di hidung dan di mulut, maka dia akan keluar. Sebab sunnah Nabi itu pasti yang terbaik. Sebab dia langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa saja diucapkan oleh Rasulullah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berlakunya apa yang dibuat Nabi ini sampai dunia kiamat. Dia mesti yang terbaik. Makanya kalau seorang hamba itu berwudu, seorang hamba berwudu, bayangkan 5 waktu sehari semalam. Dan anggota tubuh badan kita ini lebih kurang dalam 75 atau 80 adalah daripada air. Maka dia akan tersentuh dengan air. Maka dia akan hidup, jiwa itu akan bagus. Makanya para ulama terdahulu itu dia akan menjaga wudu.